Integrasi. Pengertian integrasi sosial adalah proses penyesuaian yang berupa suatu pola hubungan terhadap suatu perbedaan berupa fisik, emosional, budaya, ras, dan perilaku di masyarakat yang menjadi satu kesatuan. Syarat terwujudnya integrasi, ada anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten. Faktor cepat lambatnya integrasi. Yang pertama ada homogenitas kelompok, yang kedua besar kecilnya kelompok, ketiga mobilitas geografi, yang keempat efektivitas komunikasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, kata Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya seperti suku Bugis yang suka melaut difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut. Suku Minang yang pandai berdagang difungsikan sebagai penjual hasil-hasil laut tersebut. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa atau menerapkan kekerasan. Contoh integrasi koersif adalah perusuh yang berhenti mengacau karena polisi menembakkan gas air mata. Proses integrasi. 1. Asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Anggota kelompok tidak lagi membedakan lagi dirinya dengan anggota lainnya. Batas-batas di antara mereka akan melebur menjadi satu kesatuan. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap yang sama, meskipun terkadang bersifat emosional dengan tujuan mencapai kesatuan atau integrasi. Contohnya adalah perayaan Valentine. Karena perayaan Valentine memang bukan berasal dari Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perayaan Valentine. 2. Akulturasi. Akulturasi merupakan proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas budaya lamanya. Akulturasi disebabkan oleh adanya migrasi. Migrasi itu menyebabkan pertemuan-pertemuan antara dua kebudayaan yang berbeda, sehingga tiap individu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing baginya. Unsur-unsur tersebut harus melalui proses pembelajaran terlebih dahulu, tidak langsung diterima. Contohnya itu adalah Masjid Langgar Tinggi di Pekojan, Jakarta Barat yang menggabungkan arsitektur Tionghoa dan Jawa. Kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi beberapa syarat. 1. Tidak ada hambatan geografis, seperti daerah yang sulit dijangkau. 2. Kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan lama. 3. Adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. 4. Adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. 5. Kebudayaan itu bersifat kebendaan. Faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, toleransi. Dengan kita menghargai kebudayaan ataupun agama orang-orang di sekitar kita, kita dapat mewujudkan integrasi sosial. Yang kedua, kesempatan yang seimbang. Ketiga, sikap saling menghargai kebudayaan orang lain dengan kebudayaannya. Keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Keenam, perkawinan campuran atau amalgamation. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Reintegrasi sosial. Perubahan. Menurut Sel Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan yang disebabkan karena manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Manusia merupakan makhluk yang aktif, kreatif, inovatif, agresif, selalu berkembang dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Disintegrasi sosial. Pengertiannya, disintegrasi sosial itu suatu keadaan di mana orang-orang di dalam masyarakat tidak dapat lagi menjalin kerukunan dan kebersamaan, melainkan saling bertikai dan saling menghancurkan sehingga terjadilah perpecahan dalam kehidupan sosial. Nah, menurut Surjono Sukanto, disintegrasi sosial ini adalah keadaan di mana masyarakat dalam situasi ketidakaturan yang membuat memudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Adapun gejala dari disintegrasi sosial antara lain tidak adanya persamaan pandangan atau persepsi di antara anggota kelompok. Nah, ini menjadikan hilangnya rasa kesatu paduan dan solidaritas dalam kelompok. Kemudian perilaku masyarakatnya tidak lagi mematuhi norma-norma yang berlaku. Nah, masyarakatnya ini tidak mengikuti aturan. Kemudian wibawa dan karisma para pemimpin semakin pudar dan sanksi dan hukuman yang tidak dilaksanakan secara benar dan konsekuen. Situasi terjadinya disintegrasi sosial, itu chaos atau kacau dan anomi tanpa aturan. Anomi itu masyarakatnya tidak mengikuti aturan.
Reintegrasi. Pengertian reintegrasi menurut para ahli. 1. Sukanto. Reintegrasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. 2. Pius Ape dan M. Dahlan. Reintegrasi adalah suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik. Reintegrasi sosial. Dalam reintegrasi sosial, sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonflik. Tujuan masyarakat memiliki sarana tersebut adalah untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul dari dampak konflik. Contoh, melalui kompromi antara perwakilan.